Black Widow, yang sangat dinanti telah hadir. Black Widow yang pensiun diserang. Yang menyerang dia, adalah master imitasi terkenal. Lihat perbuatannya. Apakah teringat Captain America? Tidak hanya demikian, dia juga mengikuti gaya Black Widow. Untuk sementara waktu kedua belah pihak sama. Tetapi lawannya terdiam. Kemudian melihat kotak di dalam mobil. Sepertinya targetnya bukan Black Widow. Black Widow menyadari keburukannya. Kemudian melawannya. Dan mengambil kotaknya. Tetapi ditendang ke sungai. Ada apa ini? Black Widow menemukan pemilik kotak ini. Setelah ketemu mereka malah bertarung. Ternyata dia adalah adik Black Widow. Dikarenakan kesalahpahaman masa lalu. Keduanya tidak baikan. Tetapi juga tidak ada hasil dalam pertarungan mereka. Di saat Black Widow mau pergi, ada gerakan di atap. Lalu terjadi ledakan. Beberapa pria bersenjata berat muncul. Sebelum asapnya hilang, mereka berdua memukul lawan. Lawannya juga tidak biasa. Black Widow hanya bisa membawa adiknya melarikan diri dulu. Ternyata lawannya sudah menjebak. Mereka dikejar dan dicegat. Melihat tidak ada jalan keluar, keduanya melompat ke atas cerobong asap. Lawan tidak mau kalah, tetapi tidak sengaja, malah terjatuh. Black Widow berbelas kasihan, dan berjalan mendekati. Orang ini malah mengeluarkan air mata. Black Widow terkejut. Adiknya menjelaskan, bahwa orang ini juga sama yaitu Black Widow juga. Tapi pusat organisasi, bisa melalui sistem, mengontrol tindakan mereka. Dan ramuan merah ini, adalah penawar untuk melepaskan kendali. Ternyata demikian. Tapi sudah terlambat untuk berpikir. Sebuah kendaraan lapis baja berat datang. Yang mengendarai adalah master imitasi terkenal itu. Terus-menerus mengejar. Bahkan menarik panah. Untung saja. Keduanya bisa melarikan diri. Sehingga sementara aman. Adiknya menjelaskan. Dia sudah lari dari organisasi. Organisasi mengendalikan sejumlah besar gadis, mengendalikan tindakan dan pikiran. Tetapi lokasi organisasi selalu berubah. Tidak ada yang bisa menemukan bos di balik layar. Di saat ini Black Widow teringat, ayah mereka adalah anggota yang penting dalam organisasi. Mungkin dia tahu sedikit informasi. Ini adalah kontes gulat pergelangan tangan. Pria ini menghadapi pria tinggi dengan cepat. Kekuatannya luar biasa. Berdandan seperti Captain America, juga transformatif. Benar, dia adalah bekas Uni Soviet. Setelah menjadi Kapten Uni Soviet, yang dinamai Red Guardian, tapi dia sekarang di penjara, adalah orang yang sudah dipergunakan, yang dulunya superhero. Apakah mengakhiri hidup di sini? Tentu saja tidak. Melalui earphone, dia mendengar suara yang dikenalnya. Ternyata Black Widow datang. Melihat pintu penjara terbuka, Red Guardian langsung keluar. Penjaga biasa tentu bukan lawannya. Segera dia menerobos garis pertahanan. Helikopter telah melayang di atas kepala. Penjaga baru mulai bereaksi, dan menembak dengan pistol. Black Widow melihat sangat buruk, turun untuk membantu. Tetapi helikopter tidak bisa menahan lagi. Adiknya juga kejam, mengangkat bazooka. Dan gerakan ini, memicu longsoran salju. Tidak sempat lagi. Untung saja Black Widow mengulurkan tangannya. Berhasil menyelamatkan Red Guardian. Dia sangat senang. Adiknya malah meninju mukanya. Benar. Kedua bersaudara ini sangat benci padanya. Karena orang ini adalah ayah mereka. Meskipun tidak ada hubungan darah. Tetapi saat kecil, dia meninggalkan mereka. Untuk kehormatan palsu. Setelah mengetahui tujuan kedatangan mereka, Red Guardian mengatakan tidak mungkin. Dikarenakan lokasi organisasi terus berpindah. Tidak bisa tahu posisi bos. Tidak berdaya. Mereka hanya bisa mencari Rahel. Dahulu demi menutupi, mereka berempat berkumpul menjadi satu keluarga. Juga karena ini, adegan sekarang terlihat sangat aneh. Rahel adalah pembela setia organisasi. Dia menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Bahkan merasa Black Widow cari mati saja. Tidak hanya demikian, dia juga mengirim laporan rahasia ke organisasi. Dan kemudian, beberapa pesawat tempur mengepung. Mereka tidak berdaya. Di bawah pimpinan Rahel, akhirnya datang ke benteng langit organisasi. Mereka dikurung. Dan Rahel juga langsung melapor pada bos. Tidak ada respon dari bos. Hanya mengangkat tangannya. Dan meobek topeng. Rahel berubah menjadi Black Widow. Ternyata ini adalah rencana Black Widow. Dia berencana bertukaran, agar Black Widow membunuh bos.
Ternyata bos juga pandai. Sangat cepat dia tahu. Bagaimana ini? Black Widow mengeluarkan pistol, mengarahkan pada bos. Tetapi gimana pun, tidak dapat menarik pelatuknya. Pria itu sama sekali tidak takut, dan menjelaskan, karena semua Black Widow ditanamkan ramuan, dan perilaku mereka dapat dikontrol, termasuk Black Widow ini. Tidak hanya demikian, orang ini juga mengontrol putrinya sendiri, dilatih menjadi master yang bisa meniru gerakan orang lain. Bos berkata lagi, di dunia ini, dia sudah mengontrol banyak gadis. Sangat cepat semua orang akan mengikuti perintahnya. Apakah benar begini? Black Widow menahan, dan mengetuk kepalanya di meja. Dengan kuat mematahkan hidungnya. Benar, karena dikendalikan. Dia memotong sarafnya. Pengontrolan akan berakhir, ketika bos hampir terbunuh. Sekelompok Black Widow masuk. Mereka dikendalikan oleh bos, dan ingin membunuh Black Widow. Sekuat apapun, juga tidak dapat melawan sebanyak ini. Di saat ini, sebuah granat dilemparkan ke dalam, dan terikat obat penawar. Karena ledakan itu, gadis-gadis itu sadar kembali. Dan Rahel, setelah berhasil keluar dari penjara, datang ke benteng baling-baling. Melihat bahwa benteng dalam bahaya, bos pun berencana melarikan diri. Adiknya melihat demikian, langsung mengikuti, langsung menghancurkan baling-baling. Pesawat pun meledak. Black Widow demi menolong adiknya, mengambil tas payung dan melompat ke bawah. Setelah dipakaikan pada adiknya, dia melihat ada yang mengejar. Master imitasi datang. Keduanya pun bertarung di udara. Untung saja payung udara dibuka tepat waktu. Keduanya mendarat dengan aman. Black Widow melihatnya juga dikontrol, juga terus mundur. Tetapi lawannya tidak berbelas kasihan, terus ingin nyawanya. Black Widow pun bangkit, dan meledakkan obat penawar. Master imitasi pun pulih. Black Widow menemukan adiknya, dan adiknya tidak apa-apa. Keduanya juga melepaskan kecurigaan mereka, dan saling memeluk. Black Widow melihat ke arah semuanya pergi, menyembunyikan prestasinya. Film ini terjadi setelah Captain America 3, dan sebelum Avengers 3. Jadi setelah memusnahkan organisasi, Black Widow naik pesawat tempur, menuju penjara, menyelamatkan para Avengers. Film berakhir sampai di sini, sehingga dikatakan, kematian Black Widow adalah penyesalan terbesar di Avengers 4. Untung saja film yang ini ditambahkan tepat waktu. Selanjutnya, ada kemungkinan adiknya mengambil alih tanggung jawab generasi kedua Black Widow, karena ada bayangan di telur. Bagaimana telurnya? Saya sangat menyarankan Anda untuk menonton film aslinya. Orang yang mudah tersentuh. Ingat siapkan tisu. Baiklah, cerita berakhir di sini. Saya Kimao, ikuti saya. Buka lebih banyak film menarik untuk Anda di edisi berikutnya. Kita ketemu di episode berikut. Sampai jumpa.